Ada yang berseloroh, tak baca berita, tak terinformasi. Baca berita, dapat misinformasi. Sebagai veteran wartawan dan pelaku media, saya mengajak teman-teman untuk melihat dan menelisik semua informasi lebih jernih dengan kacamata saya. Halo Ndor, jadi gini, baru-baru ini ada YouTuber yang baru saja mendapat kecaman karena dianggap membuat konten yang disebut sebagai bisnis kesedihan. Nah, aku jadi bertanya-tanya gitu, sebenarnya ada apa sih dengan fenomena ini gitu? Kenapa ada kemunculan fenomena-fenomena seperti ini? Jadi kita tahu ya bahwa YouTube itu kan platform media sosial yang populer, tidak hanya di dunia tapi juga di Indonesia. Populer itu artinya penontonnya banyak, konten kreatornya atau YouTubernya banyak. Nah, semua konten kreator atau YouTuber itu kan bersaing ya, supaya lebih banyak dilihat oleh orang. Jadi mereka harus membuat konten dengan strategi tertentu, menyangkut mencari topik apa yang disukai, tema apa, cerita tentang apa, kemudian bagaimana mengemasnya. Nah, dalam rangka membuat konten yang disukai itulah kemudian ada lahir konten-konten yang memicu kontroversi. Begitu. Oke. Nah, berarti jika begitu sebaiknya tuh seperti apa sih membuat konten yang baik gitu dan layak di media sosial gitu, Ndor? Ya. Kuncinya kalau menurut aku ya ada dua gitu ya. Yang pertama adalah konten itu sebaiknya mempertimbangkan adab dan kedua etika. Oke. Gitu. Adab dan etika. Apa sih adab dan etika kalau di media sosial, Ndor? Adab dan etika itu kurang lebih atau pada dasarnya tentang cara kita memperlakukan orang lain ya. Adab gitu, orang yang beradab itu yang seperti apa sih? Yaitu orang yang tuturannya, perilakunya di media sosial itu baik dan sopan terhadap orang lain. Kemudian etika itu kalau di dunia internet disebut netiquette ya, itu semacam pedoman tuturan perilaku gitu ya, ketika orang berinteraksi dengan orang lain dengan bahasa yang sopan, bagus gitu ya. Intinya adalah sekumpulan pedoman lah kurang lebih gitu. Itu kan berarti kira-kira seperti bentuk dan pengertian adab dan etika di media sosial gitu, Ndor. Tapi kemudian kenapa adab dan etika itu menjadi penting gitu ketika kita membuat konten? Mengapa kedua hal ini harus dipertimbangkan saat kita membuat konten? Ya, karena begini, di media sosial konten kita ini kan bisa diakses oleh semua orang kecuali kalau akun kita gembok gitu ya. Nah, karena bisa diakses oleh orang lain gitu ya, ada baiknya kalau kita juga membuat konten itu dengan bahasa yang baik tadi supaya orang lain juga nyaman. Ya kan? Nah, karena nyaman itu jadi orang apa ya? Seperti tidak merasa terintimidasi gitu ya, tidak merasa terancam gitu ya. Nah, oleh sebab itu diperlukan yang namanya kecakapan digital ya. Kecakapan digital itu ada 4. Yang pertama cakap atau terampil digital, kemudian etika digital, keterampilan digital dan budaya digital. Jadi itu ada 4. Sama keamanan digital ya, dan Ndor, keamanan ya? digital Ya, betul. Nah 4 itulah yang perlu diperhatikan sebagai bagian dari membuat konten yang adab dan etik gitu. Nah, begitu rupanya. Nah, seru kan ya, dapat pandangan baru. Kita juga jadi lebih paham juga nih, Ndor, gitu kan. Bagaimana sih sebenarnya membuat konten yang dianggap etis begitu ya dan layak tentunya dipertontonkan di publik. Nah, makasih banget buat Ndoro untuk obrolannya, seru banget. Jadi nanti kita ngobrol lagi ya, Ndor ya. Jadi berbagi wawasan untuk dapat pandangan baru lewat kacamata Ndoro.